1 minggu setelah kematian Arman Wijaya, Raka kembali menerima sebuah perintah. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada alasan, hanya sebuah nama. Bima Prasetyo. Usia 47 tahun, mantan pejabat di sebuah lembaga pemerintahan. Status: hentikan. Raka membaca berkas itu sampai halaman terakhir. Tidak ada foto terbaru, tidak ada alamat rumah, tidak ada jadwal kegiatan. Hanya satu catatan: target sangat sulit dilacak. Raka menutup berkas. Di mana dia? Kau akan mendapat lokasinya. Kapan? Segera. Raka terdiam. Kemudian bertanya, Kenapa tidak ada foto terbaru? karena target sudah lama tidak terlihat. Sambungan terputus. Oh ya guys, buat kalian yang pengen tahu alur cerita ini, kalian bisa nonton alur ceritanya di episode pertama. Oke, lanjut. Raka tidak langsung mengerti. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan karena Bima sulit ditemukan, tapi karena sebuah kalimat dalam berkas itu. Sudah lama tidak terlihat. Raka sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Raka kembali ke ruangannya. Dia menyalakan komputer, mencari nama Bima Prasetyo. Hasil pertama muncul. Raka membaca. Kemudian berhenti. Wajahnya berubah. Tidak mungkin. Raka membuka sebuah arsip lama. Nama Bima Prasetyo muncul di sana. Tapi bukan sebagai orang yang sedang dicari, melainkan sebagai orang yang sudah meninggal. Tanggal kematian 7 tahun lalu. Raka membuka dokumen lain. Laporan kematian, foto identitas, berita lama, semuanya sama. Bima Prasetyo dinyatakan meninggal 7 tahun lalu. Raka bersandar di kursinya, kemudian mengambil telepon. Kenapa kalian mengirimku untuk membunuh orang yang sudah mati? Tidak ada jawaban. Raka menunggu. Akhirnya, suara di seberang menjawab. Pastikan dulu, dia benar-benar mati. Jadi kalian tahu? Kau terlalu banyak bertanya. Dan kalian terlalu banyak menyembunyikan. Temukan dia, Raka. Telepon terputus. Malam itu, Raka menemui Sagara. Mereka duduk di sebuah warung tua yang hampir kosong. Hujan turun di luar. Sagara meminum kopinya. Raka meletakkan satu foto di atas meja. Foto Bima Prasetyo. Orang mati? Menurut catatan resmi. Sagara melihat foto itu cukup lama, kemudian mengambilnya. Kalau begitu, kau tidak sedang mencari manusia. Lalu apa yang aku cari? Jawaban. Kau mengenalnya? Tidak. Kau yakin? Kenapa? Karena kau selalu terlihat seperti sudah tahu lebih banyak daripada yang kau katakan. Kalau aku mengatakan semuanya, kau akan kehilangan pekerjaan. Mungkin aku memang sedang mencari alasan untuk berhenti. Sagara berhenti tersenyum untuk beberapa detik. Jangan. Kenapa? Karena orang yang berhenti biasanya tidak diberi kesempatan untuk pergi. Raka tidak menjawab. Petunjuk pertama membawa Raka ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sebuah rumah tua. Alamat itu tercatat di dalam dokumen Bima. Raka berdiri di depan pagar. Rumah itu kosong. Debu menutupi jendela, tidak ada kendaraan.
Tidak ada tanda seorang pernah tinggal di sana. Raka masuk. Di dalam rumah, semuanya seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Foto keluarga, meja makan, rak buku, sebuah kalender lama yang masih tergantung di dinding. Raka berjalan perlahan, kemudian menemukan sebuah foto. Bima berdiri bersama beberapa orang. Raka memperhatikan satu wajah. Wajah yang dia kenal. Dr. Arman Wijaya. Raka terdiam. Arman? Dia mengambil foto itu. Di belakangnya terdapat tulisan tangan. Pertemuan terakhir 23:17. Raka menatap tulisan itu. Jam, angka yang sama. 23:17. Raka segera mengambil ponselnya, memotret foto tersebut. Kemudian terdengar suara dari belakang. Raka berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Hening. Raka memeriksa ruangan. Tidak ada orang. Tetapi pintu yang dia tutup sekarang terbuka. Raka keluar dari rumah itu. Namun sebelum pergi, dia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Di dalam kotak surat tua terdapat sebuah amplop. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada kalimat, tidak ada alamat, hanya satu kalimat. Untuk orang yang mencari Bima. Raka membuka amplop. Di dalamnya hanya terdapat sebuah foto. Foto Bima. Dan di belakangnya tertulis, "Jangan cari orang yang sudah mati." Raka membalik foto itu. Ada tulisan lain. "Cari orang yang membuatnya mati." Raka kembali menemui Sagara. Kali ini tidak ada kopi, tidak ada candaan. Raka langsung meletakkan foto di atas meja. Arman dan Bima saling mengenal. Dan ada seseorang yang ingin aku menemukan Bima. Tapi Bima sudah mati 7 tahun yang lalu. Secara resmi, Apa maksudmu? Sagara tidak menjawab. Raka mengambil foto lain. Foto Arman. Kemudian foto Bima. Dan meletakkannya berdampingan. Arman mati beberapa hari yang lalu. Bima mati 7 tahun yang lalu. Tapi keduanya memiliki sesuatu yang sama. Angka 23:17. Hening. Sagara perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu di mata pria tua itu. Kekhawatiran. Berhenti mencari, Kenapa? karena kau belum tahu apa yang sedang kau cari. Justru itu masalahnya. Raka, tidak semua rahasia harus dibuka. Dan tidak semua rahasia boleh ditutup. Sagara terdiam. Malam itu, Raka kembali ke tempat tinggalnya. Dia membuka kembali berkas lama. Ada satu hal yang belum diperiksa. Laporan kematian. Raka memperbesar foto dokumen. Tanggal kematian Bima, 17 Agustus. Raka membaca waktu kematian, 23:17. Dia terdiam. Kemudian membuka laporan Arman. Waktu yang tercatat dalam laporan awal 23:17. Raka menatap layar. 2 orang, 2 kematian, 2 tempat berbeda. Jarak 7 tahun. Namun waktu yang sama. 23:17. Raka mengambil sebuah berkas. Menulis 23:17 Arman. Kemudian 23:17 Bima. Dia berhenti. Kemudian menulis. Siapa yang mengatur waktu? Raka terkejut. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya. Ya, Hanya suara napas. siapa? Kemudian terdengar suara seorang pria. Suara misterius. Kau mencari Bima.
Siapa kau? Kau terlambat 7 tahun. Di mana Bima? Hening. Bima sudah mati. Aku tahu. Suara itu tertawa pelan. Tidak. Kau tidak tahu. Raka menatap teleponnya. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kalau kau ingin menemukan Bima, datang ke tempat terakhir dia terlihat hidup. Di bawahnya terdapat sebuah alamat. Raka membaca alamat itu. Wajahnya berubah. Tempat tersebut adalah tempat yang sama dengan lokasi kematian Dr. Arman. Raka mulai menyadari sesuatu. Mungkin dia tidak sedang menyelesaikan dua kasus berbeda. Mungkin sejak awal dia sedang mengikuti satu kasus yang sama. Sebuah kasus yang dimulai 7 tahun lalu. Dan seseorang telah memastikan Raka menemukan setiap potongannya. Namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika Bima memang sudah mati, siapa yang baru saja berbicara dengannya? 23:17. Episode berikutnya. Raka akan kembali ke tempat kematian Arman, dan untuk pertama kalinya dia akan menemukan bukti bahwa kematian Arman mungkin bukanlah akhir dari sebuah operasi, melainkan awal dari sebuah rencana yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Protokol hitam